BTTH Kaisar Api, episode 363. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bagaimana mungkin? Menatap langit yang muncul begitu saja, pandangan tak percaya terpancar di mata indah Bairuoqian. Penghalang racun kabut hijau tua adalah sumber latihan Bairuoqian yang telaten selama ratusan tahun. Ia menggunakan kekuatan sumbernya untuk melenyapkan Xiaoyan, sekaligus menghilangkan beberapa masalah yang tidak perlu. Namun, kini penghalang racun kabut hijau tua itu tertutupi oleh warna air yang benar-benar bening dan transparan. Tirai langit sepenuhnya tertutup. Pada saat ini, Xiaoyan dan keduanya terbungkus, dan ruang ratusan meter di sekitar tubuh mereka dipenuhi dengan langit cair air dengan kekuatan yang mengerikan. Sumber air murni dan transparan yang tak terhitung jumlahnya membentuk layar spiritual besar yang dapat mengisolasi erosi segala sesuatu, seperti layar langit. Melindungi mereka berdua sepenuhnya, dan bahkan kabut beracun hijau tua dan kabut beracun pun surut. Pertahanan yang mengerikan. Pihak lain mengkhawatirkan telinga Xiaoyan yang diam, tetapi sulit untuk berbicara. Aku khawatir tingkat pertahanan ini tidak dapat dikalahkan oleh petarung abadi bintang 8. Banyaknya harta karun, dan bahkan pertahanan tirani seperti itu, benar-benar mengejutkan Yuer. Ini, nafas ras naga. Bagaimana mungkin kamu, seorang manusia, memiliki kekuatan seekor naga? Dasar bocah kecil, ini semakin menarik. Begitu ia selesai berbicara, sosok Bairuoqian menghilang dan tenggelam dalam kabut hijau tua yang beracun. Penghalang itu seperti ular berbisa yang mengandung racun yang sangat beracun. Sekali tersentuh sedikit saja, aku takut mereka berdua akan jatuh di sini sepenuhnya. Dalam analisis akhir, dengan kekuatan tahap awal Fighting Immortal bintang 6, Xiaoyan ingin berhadapan dengan pelayat level Fighting Immortal bintang 7 dengan terlalu enggan. Orang ini terlalu kuat, sepertinya dia hanya bisa mundur sementara. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan pun tak kuasa menggelengkan kepalanya. Saat Bairuoqian menyatu dengan penghalang racun, kabut hijau tua itu tampak memancarkan kehidupan. Kabut-kabut itu tidak terus-menerus menghantam langit yang berair, melainkan hanya diam di samping, seolah menunggu sesuatu. Orang ini terlalu licik. Kalau terus begini, kemungkinan besar kita yang akan jatuh. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa gembira, malah perasaan berat muncul di hatinya. Dalam pola dominasi yang diberikan kepada Xiaoyan melalui transformasi ketiga Dewa Naga, meskipun terdapat kemampuan bertahan yang sangat tirani, Xiaoyan tahu bahwa meskipun kemampuan bertahan berbasis air ini tirani, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, kemampuan tersebut dapat mendukungnya. Tak lama kemudian, Xiaoyan pun menyadari kekuatan para pelayat. Dulu, tanpa perlindungan dari langit, apalagi kekuatan bertarung Bairuoqian, penghalang beracun berwarna hijau tua itu saja sudah dapat dengan mudah membunuh mereka berdua. Waktu mengerutkan kening. Dua bocah kecil, tunggu saja di sini selama sebulan, kenapa kalian harus melawan begitu banyak? Bairuoqian, yang bersembunyi di balik kabut penghalang racun, terus berbicara, dan tampak tidak terburu-buru. Manusia telah masuk, dan ada juga orang-orang pemberani seperti Xiaoyan. Bairuoqian tentu saja ingin mengobrol lebih banyak, jadi dia menggoda mereka di sepanjang jalan. Kalau tidak, sebagai pelayat rekan saya ini, begitu kekuatan dalam tubuhnya meledak sepenuhnya, Xiaoyan akan lebih beruntung daripada beruntungnya dia. Ikuti aku sebentar, kita hanya punya satu kesempatan. Setelah suaranya agak berat, Xiaoyan juga punya solusi di hatinya. Jejak tangan pesawat ulang-alik. Ini adalah pilihan terakhir Xiaoyan sejauh ini. Lagi pula, saat langit hancur, jika Bairuoqian bisa ragu sejenak, mereka berdua bisa kabur dari sini. Kalau tidak, mereka hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka di sini. Hei, dengan suara lantang, tirai langit yang terdiri dari air yang bergelombang perlahan-lahan mereda, dan area serta kekuatan pertahanan pun sangat melemah, yang jelas disebabkan oleh kurangnya rasa dendam. Akhirnya, apakah kamu mulai putus asa? Melihat langit yang semakin redup, tawa Bairuoqian memenuhi udara. Tidak bagus. Melihat ini, Xiaoyan buru-buru meningkatkan aliran doqi di tangannya,
Tetapi saat ini Xiao Yan sudah berkeringat deras, dan langit masih surut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kekuatan penghalang racun itu sungguh mempesona. Melihat langit semakin melemah, Bai Ruoqian mendengus tanpa ragu. Penghalang racun hijau tua itu langsung berubah menjadi naga ganas, meraung ke arah Xiao Yan, menatapnya dengan tatapan ingin melenyapkan Xiao Yan di sini. Sumber jiwa. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan belum sempat bereaksi, dan telinga yang sunyi menjerit, dan kekuatan jiwa yang tak berwarna dan transparan terisi penuh, yang untuk sementara menghalangi laju naga penghalang racun. Kamu, melihat tindakan Yuer di depannya, Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Sumber jiwa, ini akan memengaruhi asal-usul seseorang. Jika sumber jiwa digunakan, saya khawatir kekuatan jiwa tidak akan dapat ditingkatkan di masa mendatang. Jejak tangan pesawat ulang-alik. Tirai langit menghilang seketika, penghalang racun yang mengerikan memenuhi kekosongan, dan tekanan pada Xiao Yan dan Yuer meningkat pesat, tetapi Xiao Yan tahu situasi saat ini, menggertakkan giginya dan jejak tangan itu berubah dengan cepat. Boom! Dengan suara keras, ruang bergetar, dan sebuah pintu menuju kehampaan muncul tepat di depan mereka berdua. Kamu duluan, cepat! Pintu menuju kehampaan baru saja muncul, dan Xiao Yan buru-buru berbicara kepada Yuer. Yuer telah menggunakan terlalu banyak metode di sini, Xiao Yan adalah pria dewasa, tidak ada yang akan menghancurkannya. Puff! Dengan suara keras, Yuer langsung menembus gerbang kehampaan. Dia sudah pergi, kalau begitu kau bisa tinggal bersamaku. Bai Ruoqian tidak menyangka Xiao Yan masih mahir dalam hukum ruang. Melihat Yuer yang menghilang, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Ini tidak baik, sudah terlambat." Melihat Bai Ruoqian tiba-tiba muncul di atas naga beracun hijau tua di luar, menyerangnya dalam bentuk petir, hati Xiao Yan dipenuhi rasa terkejut. 4 jari di langit, 3 pukulan keberuntungan, segel Raja Surgawi, bang bang bang, serangkaian jurus bertarung keluar. Seketika, Xiao Yan tak peduli lagi, kecepatannya meroket dan melesat menuju gerbang kehampaan. Tak peduli sudah terlambat, ia tak boleh menyia-nyiakan kesempatan terakhir. Meskipun peluangnya tipis, mati saja, anak kecil. Tubuhmu sangat bagus. Setelah mati, kau akan berubah menjadi hantu, agar kau bisa tinggal bersamaku selamanya. Naga penghalang racun itu dengan mudah mengibaskan ekornya, dan semua serangan Xiao Yan lenyap begitu saja, lalu ia langsung menghadapi Xiao Yan dan pergi. Sialan, hanya sedikit. Gerbang kehampaan sudah dekat di depan matanya, tetapi Xiao Yan tahu sudah terlambat. Di telapak tangannya, api 3 warna muncul, dan langsung menyentuh dahinya dengan lembut, dengan gelombang mengerikan yang tak terlukiskan. Seperti naga raksasa, perlahan terbangun. Ho ho ho. Detik berikutnya, tepat ketika Xiao Yan hendak melepaskan tanda klannya dan Bai Ruoqian hendak menyerang Xiao Yan, sesosok hijau tiba-tiba muncul dari gerbang kehampaan, dan langsung berubah menjadi wujud serigala raksasa. Hantu energi itu meraung ke arah Bai Ruoqian. Siapa itu? Bai Ruoqian berpikir kemenangan ada di tangannya, tetapi di mana dia memikirkan adegan aneh seperti itu. Dia langsung dihalau oleh hantu energi berbentuk serigala, dan naga beracun itu menghilang tanpa jejak. Puff! Xiao Yan langsung menyerbu masuk ke gerbang kehampaan, dan keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Energi iblis yang begitu kejam, aku khawatir itu adalah dewa petarung bintang 8 yang kejam. Tapi bagaimana mungkin penguasa dunia iblis muncul di wilayah Lihun kita? Bai Ruoqian hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat ini, tanda merah di sisi paling selatan hampir aman, tetapi masih belum ditemukan tempat peristirahatan Dewa Li Sol. Kemungkinan kurang dari sebulan lagi dari keberhasilan peristirahatan Dewa Li Sol. Untuk sementara waktu, kehampaan itu bergetar, dan sosok Xiao Yan dan Yuer muncul satu demi satu. Xiao Yan, kamu baik-baik saja. Keduanya baru saja keluar dari gerbang kehampaan, dan seketika Yuer menatap wajah pucat Xiao Yan dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Batuk-batuk, aku baik-baik saja. Xiao Yan baik-baik saja, hanya saja kekuatan racun Bai Ruoqian yang sangat mengerikan memiliki beberapa efek samping. Lagi pula, identitas Bai Ruoqian sebagai seorang pelayat lebih serius. Sulit untuk meracuni tubuhnya, tetapi juga jauh lebih tirani. Kalau bukan karena kekuatan misterius yang datang membantu tadi, aku khawatir situasi kita berdua akan berada dalam bahaya, kenang Xiao Yan dengan gemetar.
Ngomong-ngomong, di mana kita sekarang? Setelah beberapa penjelasan, Xiaoyan bertanya dengan tergesa-gesa. Kita sudah sampai, dan ada 5 rumah dari pusat, kata Yuer sambil mengeluarkan peta perkamen. 5 ruang, sudah terlalu lama. Jika terus seperti ini, aku khawatir kita tidak akan bisa mengejar waktu terobosan Master Jiwali. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening, dan tak kuasa menahan diri untuk tetap waspada dalam hatinya. Masih ada 5 tempat lagi dari rambu merah di tengah, dan masih dekat dengan nomor 15 dari ujung utara. Untuk rute yang begitu rumit, 1 bulan saja tidak cukup. Jangan khawatir, ayo pergi. Sambil bergumam, mereka berdua tanpa ragu menelan beberapa pil obat seperti serigala, lalu melanjutkan perjalanan. Oh, sial sekali. Kupikir para penjaga di kuil barat sangat kuat, tapi sekarang sepertinya mereka hanya punya nama palsu. Tak ada yang bisa bertarung. Saat itu, di luar tanda merah di ujung utara, seorang pria yang berpakaian sangat biasa, melemparkan sebuah figur ke tangannya, lalu tiba-tiba mengeluh. Di belakangnya, total 15 orang, semuanya koma. Di antara 15 orang ini, kekuatannya tidak lemah, dan bahkan beberapa dewa petarung bintang 7 lengkap, tetapi meskipun begitu, mereka semua kalah saat ini. Serigala naga hitam. Namun, akan ada seorang pelayat di bagian paling selatan. Ini benar-benar sesuatu yang tidak kuduga. Kekuatan para pelayat, aku khawatir aku hanya bisa dibagi menjadi 5 atau 5 sekarang, jadi jangan memprovokasi mereka, kata Hei Salongi dengan tercengang. Jelas bahwa orang yang baru saja membantu Xiaoyan melarikan diri adalah serigala naga hitam, tetapi konfrontasi singkat itu membuatnya mengerti bahwa kekuatan pelayat pasti lebih kuat dari rumor, dan serigala naga hitam tidak segera mengungkapkan niatnya kepada Xiaoyan. Di satu sisi, dia ingin melihat kekuatan Xiaoyan, dan di sisi lain, dia meragukan iblis cahaya. Dia selalu merasa ada yang salah dengan iblis cahaya. Namun, masih ada 2 tempat yang belum kujelajahi. Kedua tempat ini sangat menjijikkan bagiku. Di mana tepatnya penguasa jiwa akan berada, aku tidak tahu. Suara itu baru saja jatuh, dan serigala naga iblis hitam dengan hati-hati menyembunyikan ke-15 orang itu. Zaidu memastikan bahwa dia tidak akan bangun untuk waktu yang singkat, dan segera mengikuti Xiaoyan dan keduanya. Harus kuakui, ke-15 orang ini juga menderita. Mereka adalah penjaga terkuat di 3 lokasi, dan mereka bisa dianggap sebagai tetua kuil barat. Penguasa dunia iblis yang tersohor, serigala naga hitam, tentu saja hanya bisa dikalahkan. Sisi lain, kepala istana, para petinggi kerajaan hantu telah menyusup ke kuil kita, dan mereka tampaknya telah mengetahui rencana Tuan. Di inti kuil barat, di dalam kuil Fang Hao, alis Fang Hao sedikit terangkat saat ini, berdiri di singgasananya, dan di depannya jelas terlihat pemimpin Li Sol Guard, Hua Shao. Orang-orang dari kerajaan hantu. Istana Jiwa. Fang Hao tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan curiga ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun kerajaan hantu itu sangat tersembunyi, beberapa rahasia mereka masih terlihat oleh para penguasa lain di dunia hantu. Ada berapa orang di sini? Tanya Fang Hao. Jiwa agung dari aula jiwa menghormati jiwa dan menghancurkan langit, dan sisanya hanyalah udang kecil yang tak perlu ditakuti, kata Hua Shao. Karena seorang dewa petarung bintang 7 dikirim untuk menghancurkan rencana Master Jiwali, tampaknya orang-orang ini seharusnya datang dengan persiapan. Fang Hao bertanya-tanya, bagaimana dengan perlengkapannya? Fang Hao bertanya setelah beberapa saat. Semua yang dibutuhkan guru sudah siap. Saya khawatir hasilnya baru akan diketahui sebulan lagi, jadi waktu berikutnya adalah saat kuil paling tegang, kata Hua Shao dengan nada serius. Kuil barat kami berbeda dari 3 aula lainnya. Kami memiliki aula luar dan aula dalam. Aula luar dijaga ketat, sementara aula dalam adalah tempat tinggal beberapa petarung abadi bintang 6 dan bahkan petarung abadi bintang 7. Aula ini jelas merupakan tempat tinggal, tetapi sebenarnya merupakan penjaga kuil. Namun, hal ini juga membuat para penjaga di aula dalam kuil kami jauh lebih tirani daripada aula luar, jadi selanjutnya, kami akan menggeledah aula luar secara ketat dan tidak akan membiarkan siapapun yang mencurigakan lolos, kata Fang Hao setelah merenung sejenak. Tuan istana, meskipun ada banyak orang kuat di istana dalam, tapi untuk berjaga-jaga, kata Hua Shao dengan prihatin. Tidak perlu, pengamanan aula dalam akan lebih ketat dari yang kau kira,
jadi ayo kita lakukan dan telusuri aula luar bersama-sama. Begitu kalian menemukan orang yang mencurigakan, tembak mereka. Sebuah suara agung memenuhi udara. Hei, Hua Sao hanya bisa berbuat sesuai dengan apa yang didengarnya, tetapi dia tidak tahu bahwa arahan inilah yang berujung pada konsekuensi yang cukup serius. Namun, jiwa Mietian sangat licik. Dengan perlindungan dari banyak murid jiwa, ia berbalik menuju aula dalam kuil. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Sedangkan Xiaoyan dan Yuer, mereka tetap bergegas menuju pusat kota. Pusat kota adalah satu-satunya jalan menuju titik paling utara, jadi mereka berdua terpaksa berada di sana. Saat orang-orang memasuki perumahan pertama, mereka berada dalam masalah. Ini adalah ruang yang agak panas, seperti area magma, seluruh tubuhnya panas, tetapi tidak ada napas atau bahkan sosok manusia di sini. Apa yang terjadi? Yuer tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ada jalan keluar di sana. Pergi dan lihatlah, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Jelas ini pertama kalinya Xiaoyan menghadapi situasi seperti ini. Cit, dengan suara berderit, keduanya dengan mudah melewati cahaya pertama dan sampai di gerbang batu kedua. Orang yang baru saja tinggal di tempat itu, bukankah seharusnya dia tertidur? Yuer butuh waktu lama untuk bereaksi. Bukan seperti itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan sepertinya mendapat beberapa petunjuk ketika dia bergabung dengan orang yang baru saja menyelamatkannya dari penghalang racun. Masuk, tanpa ragu, untuk memastikan beberapa hal yang dipikirkan Xiaoyan dengan lembut menyentuh gerbang batu kedua dengan telapak tangannya dan bergegas masuk. Ruang kedua, ini adalah toko buku yang agak sepi. Di dalam toko buku, aroma cendana menguar, seolah pena dan tinta baru saja dibuka, tetapi saat ini juga kosong. Masih belum ada siapa-siapa. Kali ini, spekulasi Xiaoyan sepertinya sudah banyak terbukti, dan dia bergumam. Apakah kamu menemukan sesuatu? Pada saat ini, Yuer tidak mengatakan apa-apa dan mengikuti Xiaoyan dari dekat. Pergi ke ruang ketiga. Setelah berjalan-jalan, dia melanjutkan menuju ruang ketiga. Ruang ketiga, ini adalah wilayah laut. Wilayah lautnya sangat luas, membuat Xiaoyan terintimidasi dan berbahaya, tetapi tanpa terkecuali, tidak ada penjaga di sini. Saat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan tawa. Meskipun dia tidak tahu apa tujuan orang misterius itu diam-diam membantunya, Xiaoyan selalu merasa bahwa dia tidak berniat jahat dan tampak memohon padanya. Akan tetapi, jika dilihat dari para penjaga yang menghilang tanpa alasan di tempat ini, orang kuat yang diam-diam menolong Xiaoyan sebagian besar adalah orang misterius yang selama ini mengikutinya, dan kekuatannya mungkin berada di level terendah dari petarung abadi bintang 8. Tepat ketika Xiaoyan dan keduanya bingung, dan mereka terus mengonfirmasikan tebakan mereka di 5 ruang, di tengah aula dalam kuil, Xiaoyan dan keduanya pergi ke satu-satunya cara untuk menuju tanda paling utara, area merah di tengah. Ini adalah kehampaan yang gelap. Tidak ada yang aneh di dalamnya, tetapi ada 2 tebing. Tebing-tebing itu berukuran ribuan kaki, dan tebing-tebingnya sangat curam dan dikelilingi oleh garis-garis hitam misterius yang tak terhitung jumlahnya. Di atas garis-garis hitam ini, terdapat jejak kekuatan guntur abu-abu yang sulit dideteksi dengan mata telanjang, dan begitu kuatnya sehingga tak tertembus oleh keahlian apapun. Dan jika Anda ingin menyeberang di sini, Anda harus berjalan melewati satu-satunya jembatan di puncak kedua tebing tersebut, tetapi anehnya tidak ada hiasan di jembatan ini, hanya jembatan batu biasa. Di bawah 2 tebing dan jembatan batu China Unicom terdapat jurang. Dengan kekuatan aneh di sini, beberapa kemampuan terbang dan kekuatan ruang angkasa tampaknya tidak berfungsi, sehingga menjadi tempat paling aneh di kuil. Kedua tebing itu tampak menjulang dari sisi yang berlawanan. Keduanya persis sama. Area di puncak tebing cukup luas, mencapai beberapa ribu meter. Di puncak tebing, terdapat platform latihan melingkar. Selain itu, tidak ada yang lain. Pada saat ini, di tengah-tengah panggung latihan, sesosok-sosok yang kesepian perlahan membuka kedua matanya yang indah, dan jejak cahaya kelabu di pupil matanya menggambarkan sebuah pola kelabu kuno yang sangat samar, membuatnya tampak seperti seorang dewa. Huho, dalam beberapa hari, aku seharusnya bisa bereinkarnasi sepenuhnya. Ketika Dewa Lei Senior berhasil bangun, kekuatan dalam diriku juga akan dikembalikan kepada guru. Saat itu, aku bisa menjadi orang biasa. Qian Ying bangkit sedikit, meregangkan pinggangnya dengan malas,
dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang ramping dengan jelas, dan bahkan di bagian akhir, rona merah tipis muncul di wajahnya yang halus. Jika diperhatikan lebih dekat, gadis ini adalah Du Qifei. Namun, kekuatan reinkarnasi sungguh misterius. Tak heran jika orang sekuat guru harus membayar harga yang sangat mahal untuk melawan ras jahat dari luar wilayah. Setelah beberapa saat, Duo Qifei bergumam dalam hati. Jelas selama ini, ia telah menyadari banyak hal dari reinkarnasi, dan guru yang ia bicarakan secara alami berasal dari reinkarnasinya sendiri, Guru Lei. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah datang ke wilayah Lisol, sejak bertemu dengan Master Lisol, melalui sumber daya dan sarana Master Lisol, Duo Qifei telah mampu memahami reinkarnasi lebih awal dan menyentuh kekuatan reinkarnasi. Du Qifei saat ini, di permukaan, tampak seperti seorang wanita, tetapi kekuatannya telah melampaui 8 bintang, menyentuh reinkarnasi. Mungkin dia belum benar-benar menginjakkan kaki di alam reinkarnasi pertama, tetapi sekarang dia dapat dikatakan sebagai orang paling kuat di Lisol Domain. Namun, ini jelas juga merupakan pukulan balik yang dipersiapkan oleh Lord Li untuk terobosan evolusi melahap api suci, karena ia tahu bahwa begitu ia gagal menerobos, wilayah jiwa Li akan menghadapi serangan iblis cahaya dan wilayah pemakan jiwa secara bersamaan. Pada saat itu, seluruh klub Li Hunyu tidak akan ada lagi. Oleh karena itu, ini adalah cara yang pasti untuk membuat Duo Qifei menyadarinya lebih awal. Dan ada satu hal, penguasa jiwa Li menipu Du Qifei. Ada banyak jenis samsara, tetapi Du Qifei adalah samsara yang paling murni dan paling tirani. Karena begitu dia bereinkarnasi sepenuhnya, bukan hanya Duo Qifei yang akan mendapatkan kekuatan tingkat reinkarnasi, tetapi bahkan Dewa Petir yang terjebak dalam reinkarnasi karena kekuatan cadangan juga akan terbangun. Pada saat itu, akan ada 2 pembangkit tenaga reinkarnasi. Reinkarnasi semacam ini adalah yang paling murni dan sempurna, karena dalam perjalanan memahami reinkarnasi, hal ini mirip dengan Duo Qifei yang belajar mengintegrasikan kekuatan Dewa Petir dan mewarisi mantelnya. Setelah berhasil, kedua ahli reinkarnasi akan merespons hamil. Namun, pendekatan ini juga memiliki kekurangan. Setelah identitas reinkarnator terungkap dan sengaja dilenyapkan oleh beberapa orang yang berhati nurani, orang super kuat yang jatuh ke dalam reinkarnasi akan menjadi selemah selembar kertas kosong dan akan dibiarkan dibantai. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi dan reinkarnator pilihannya akan mudah jatuh. Reinkarnasi memiliki keuntungan dan kerugian. Setelah beberapa saat, suasana di sini menjadi sunyi. Ini jelas merupakan tempat peristirahatan dan latihan yang khusus disiapkan oleh Master Jiwa Li untuk Duo Qifei. Garis-garis hitam di tebing berpadu dengan kekuatan guntur. Bagi Duo Qifei, ini adalah harta karun yang sesungguhnya. Sisi lain, ruang kelima, di sini berupa dataran tak berujung sejauh mata memandang, namun sayang masih belum ada sosok yang kuat. Semua penjaga yang tinggal di 5 ruang itu menghilang. Ada apa? Mungkinkah ada seseorang yang sampai di sana lebih dulu? Setelah menjelajahi 5 ruang berturut-turut, tidak ada penjaga yang ditemukan, dan mata Yuer menjadi aneh dan khawatir. Kurasa tidak. Xiaoyan berdiri diam di dataran, menatap lorong yang akan memasuki zona merah tengah dataran, lalu tersenyum. Kenapa? Tanya Yuer mendesak. Sepertinya Xiaoyan sudah tahu sesuatu sejak memasuki dimensi kedua, tapi sayangnya dia tidak pernah mengatakannya pada dirinya sendiri. Di 5 ruang dari paling selatan hingga tengah, terdapat pembangkit tenaga dosian tingkat kesempurnaan bintang 7. Jika surga pemadam jiwa sebelumnya memimpin, maka kekuatannya pasti setara dengan dosian bintang 8, tetapi aku telah mengamati kekuatannya sebelumnya. Kekuatannya tidak terlalu tirani, jadi hanya ada satu kemungkinan. Xiaoyan mencoba menganalisis. Apa? Tanya Yuer sambil mengedipkan mata setengah tak mengerti. Xiaoyan kebingungan, dan Yuer kesulitan memahaminya. Lewat sini, agar tidak ada yang mendengar, Xiaoyan berbisik pelan di samping Yuer. Tidak mungkin. Yuer mendengarnya dan matanya berkilat. Xiaoyan baru saja berkata bahwa ada kekuatan misterius yang membantu mereka, sehingga mereka bisa berjalan dengan lancar di sepanjang jalan. Dan kekuatan dari pusat kekuatan misterius itu mungkin adalah Eight Star Fighting Immortal. Pertarungan bintang 8 abadi. Apa konsep ini? Ini setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi. Bahkan di alam jiwali,
Dewa Petarung Bintang 8 adalah eksistensi teratas. Untuk sementara, UR agak tak percaya. Berikutnya, ada rambu merah di tengah. Tingkat bahaya di sini bahkan merupakan tempat paling berbahaya di antara 3 rambu merah di tengah, yaitu titik paling utara dan paling selatan. Sayang sekali kita tidak bisa melewati sini. Kalau tidak, bahkan jika kau memberiku keberanian, aku tidak mau masuk ke sini. Keduanya berdiri di dataran, memandangi lorong merah di atas dataran. UR tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Lagi pula, dia lebih baik daripada gurunya sendiri, dekan Akademi Jiwa yang bermartabat. Ketika dia mengatakan ini, matanya berkedip dan berubah, dan pasti ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Makhluk atau pusat kekuatan yang ada di tempat ini setidaknya adalah petarung abadi bintang 8, tapi mereka harus pergi, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh, lalu tertawa lagi. Ayo pergi. Keduanya saling memandang, dan langsung terbang melewati mereka. Selalu ada aura di sini yang membuatku merasa tidak nyaman. Aura itu terus menghantuiku, sungguh aneh. Aku ingat betul bahwa perasaan seperti ini hanya bisa muncul pada seorang guru. Bagaimana mungkin perasaan seperti itu muncul di kuil barat yang kecil? Kain Wall, apakah ini ilusi? Hei Salonglang mengikuti Xiao Yan dan bergumam, tetapi ketika dia melihat ke arah pintu masuk lorong, perasaan gelisah muncul. Begitu suara itu jatuh, orang ini juga ikut masuk bersama. Untuk sementara waktu, mereka bertiga berjalan menuju zona merah di tengah aula dalam kuil satu demi satu. Apakah itu reinkarnasi atau kelahiran kembali? Atau kehancuran, tidak diketahui. Crash. Dengan suara keras, sosok Xiao Yan dan UR tidak masuk ke sini pada saat yang bersamaan. Sungguh pemaksaan yang kejam. Begitu keduanya bergegas memasuki zona merah di tengah, mereka muncul di tengah lereng salah satu dari 2 tebing. Tebingnya sangat curam, dan bahkan beberapa jalan setapak terus muncul di tengah jalan, membentang hingga ke puncak tebing. Apa ini? Kau hanya ingin melihat tebing misterius ini? Tetapi pandangan di depannya tertarik oleh garis-garis coklat di jalur tebing, jadi dia tak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan. Jangan! Melihat ini, Xiao Yan buru-buru berteriak. Meskipun dia tidak tahu karakteristik tebing ini, Xiao Yan samar-samar merasa ada sesuatu yang cukup mengerikan di tebing itu. Bang bang bang, UR menarik tangannya lengah, tapi untungnya tidak ada masalah serius. Namun, tebing hitam ini menampakkan ancaman tak terlihat. Bahkan di tempat UR baru saja menyentuhnya, di bawah garis-garis hitam itu, tampaknya masih ada sesuatu yang tersembunyi yang sulit disadari orang biasa. Saat UR bersikap seperti ini, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk mendekati tebing itu. Permukaan dinding tebing itu berupa bebatuan hitam tak beraturan, namun di balik itu tersimpan suatu kekuatan tersembunyi. Kekuatan guntur. Xiao Yan mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi ia merasakan ada kekuatan guntur yang luar biasa di bawah bebatuan di tebing. Ini mungkin medan guntur. Wajah Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak berubah muram. Kekuatan guntur yang tersembunyi di bawah bebatuan di tebing mungkin tak kalah hebatnya dengan kekuatan sang ahli guntur. Memang, ada keberadaan yang lebih berbahaya daripada para pelayat paling selatan. Ayo naik dulu. Setelah terkejut sejenak, ia mendapati tidak ada ancaman di sekitarnya. Sebaliknya, ada aura samar di puncak tebing. Xiao Yan melihat sekeliling tanpa daya dan berkata tanpa daya. Entah kenapa, tempat ini selalu memberiku rasa familiar yang agak aneh, tetapi karena kekuatan di atas garis hitam itu, hati Xiao Yan terguncang. Ia jelas orang yang superior, setidaknya hanya petarung abadi bintang 8. Putong-putong. Setelah beberapa menit, keduanya sampai di puncak tebing. Ada apa ini? Saat itu, UR Mei mengalihkan pandangannya dan mendapati bahwa yang ada hanyalah lapangan latihan melingkar dan jembatan batu biasa yang menghubungkan kedua tebing itu, lalu ia bergumam. Puncak tebing itu cukup lebar, tetapi di luar itu, tidak ada apa-apa lagi. Ini, Xiao Yan, kenapa dia ada di sini? Sebelum mereka berdua tiba, Du Qifei terkejut melihat napas Xiao Yan. Matanya yang indah menyapu dari atas tebing dan menemukan sosok Xiao Yan. Namun, karena identitas mereka berdua, Du Qifei berhasil menyembunyikan sosoknya dengan sempurna di kehampaan di puncak tebing. Lagi pula, cara tersembunyi para pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi, karena kekuatan supernatural Xiao Yan sangat luas, tidak mungkin terdeteksi.
Ini pasti jembatan jiwa yang rusak yang dikabarkan di dunia hantu. Mata Xiaoyan terus mengamati, lalu dia berkata setelah beberapa saat. Jembatan jiwa yang rusak. Yuer mendengar kata-kata itu dan berkata dengan terkejut, matanya tak bisa berhenti menatap Xiaoyan, sepertinya Xiaoyan tahu lebih banyak daripada dirinya. Saya hanya melihatnya di beberapa buku kuno. Di dunia hantu, ada banyak sekali hantu seram, dan ada tempat-tempat aneh yang begitu gelap dan jahat sehingga orang-orang harus waspada. Jembatan jiwa yang patah, konon jika kau berjalan melewati jembatan ini, kau akan merasakan panasnya jiwa yang luar biasa. Jika kau sedikit ceroboh, kau akan lenyap sepenuhnya. Namun, jika kau berhasil melawan dan menyeberangi jembatan jiwa yang patah, itu sudah cukup untuk terlahir kembali. Hal ini baru terjadi sejak zaman dahulu. Sejak catatan pertama, sepertinya tak ada seorang pun yang bisa berjalan di sini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menatap jembatan batu yang menghubungkan dua tebing di depannya, lalu berkata, jembatan batu itu cukup sederhana, layaknya jembatan biasa, bahkan di atas tebing lain yang dihubungkan oleh jembatan batu itu berdiri sebuah gerbang batu berwarna merah yang sedikit menonjol. Di manakah pintu keluar lewat sini? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Yuer dengan nada ragu dalam suaranya. Sekarang, aku hanya bisa pergi dan melihatnya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tetapi berkata tanpa daya. Aura yang memenuhi seluruh tubuh ini bahkan melampaui aura dari pembangkit tenaga listrik manapun yang pernah ditemui Xiaoyan di masa lalu, tetapi dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak dapat mendeteksi keanehan itu. Ayo pergi. Keduanya saling memandang, Xiaoyan di depan dan Yuer di belakang, lalu keduanya berjalan menuju jembatan jiwa patah di tebing untuk sementara waktu. Orang ini, bagaimana dia bisa sampai di sini di saat kritis seperti ini? Lagi pula, Fang Hao, penguasa kuil barat, adalah yang paling berhati-hati di antara keempat kuil. Bagaimana mungkin dia membiarkannya masuk? Apa-apaan ini? Pupil mata Duo Qifei yang tersembunyi di kehampaan terus berkedip, bertanya-tanya. Dengan kekuatan dan kehati-hatian Fang Hao, mustahil baginya untuk membuat kesalahan di saat sepenting Master Jiwali, dan mungkin tidak mudah bagi Xiaoyan dan keduanya untuk masuk ke sini. Boom! Jembatan batu itu cukup sederhana, tetapi ketika Xiaoyan menginjaknya untuk pertama kalinya, tubuhnya tak kuasa menahan guncangan, bahkan kekuatan jiwa di istana spiritualnya pun terputus setengahnya. Sungguh paksaan yang luar biasa. Dalam sekejap, tubuh Xiaoyan seperti sedang memikul batu besar, dan langkah kakinya meninggalkan jejak yang jelas di jembatan batu. Jembatan jiwa yang rusak memang sesuai dengan reputasinya. Namun, itu tidak cukup, kata Xiaoyan dengan susah payah. Menyadari bahwa doki dan kekuatan jiwa di tubuhnya telah tersegel, dan ia hanya bisa bergerak selangkah demi selangkah dengan dorongan naluri. Berjalan selangkah demi selangkah, setiap langkah naik dan turun membutuhkan kekuatan terakhir, dan kekuatan ini berasal dari kekuatan fisik Xiaoyan setelah diperkuat oleh transformasi pertama Dewa Naga. Jika tidak ada peningkatan seperti itu, aku khawatir Xiaoyan yang sekarang hanya bisa mundur tanpa daya. Wang berdengung. Ketika Xiaoyan tiba di tengah jembatan jiwa patah dengan susah payah, murid-muridnya tak dapat menahan diri untuk tidak tertarik oleh jurang tak berujung di bawahnya. Api penyucian seperti lahar hitam memenuhi seluruh tebing. Begitu Xiaoyan jatuh, saya khawatir yang menanti Xiaoyan adalah kematiannya. Boom! Tepat saat Xiaoyan kehilangan akal sehatnya, energi hitam misterius tiba-tiba muncul dari puncak dua tebing di kedua sisi jembatan batu biasa, dan langsung menyatu di jembatan batu dengan momentum guntur. Saat itu, jembatan batu yang awalnya biasa saja itu bagaikan gua dingin selama 10.000 tahun, memancarkan aura kematian, dan aura itulah yang benar-benar menggerakkan Xiaoyan. Broken Soul jade di jembatan Broken Soul. Tenangkan aku. Pada saat ini, bayangan yang bersembunyi di kehampaan tiba-tiba berteriak. Pada saat yang sama, batu giok abu-abu muncul tepat di atas kepala Xiaoyan, dan segera menyerap aura aneh di jembatan batu, dan jembatan batu kembali tenang. Kamu, mendengar suara merdu itu, Xiaoyan pun menyadari sesuatu dan tak kuasa menahan diri untuk mendongak dan melihat ke suatu tempat di kegelapan yang hampa. Ayo pergi. Dia tidak muncul di kehampaan yang gelap, tetapi dengan lambaian tangannya, petir abu-abu mengirim Xiaoyan dan kedua sosok itu pergi dari sini. Aku tidak tahu apakah ini hal yang benar untuk dilakukan.
Setelah mengantar Xiaoyan dan yang lainnya pergi, duo Qifei muncul di puncak tebing, menatap lorong tempat mereka berdua menghilang, dengan ekspresi polos. Penguasa jiwa Li juga sama. Dia memiliki hubungan darah, tetapi duo Qifei memiliki beberapa faktor lain untuk Xiaoyan. Apa itu tadi? Tanya Yuer terkejut melihat pelariannya yang sukses. Seorang teman, Xiaoyan tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Xiaoyan tidak ingin terlalu terlibat dengan Du Qifei. Ayo pergi, sekarang hanya ada tanda merah di sisi paling utara, dan api suci di tubuhku juga memancarkan gelombang yang agak berapi-api. Seharusnya di sanalah dewa jiwa pergi. Begitu suara itu jatuh, tak ada yang terjadi di antara keduanya. Dengan ragu-ragu, ia tiba-tiba menuju ke ruang paling utara. Pada saat yang sama, Heishan Longlang, Sol Mietian, Lei Zhu, Fang Hao, dan Hua Shao, pemimpin Li Soul Guard, semuanya menghadap ke ruang paling utara. Sepertinya di sanalah, itulah yang penting kali ini. Aula dalam kuil barat terletak paling utara. Pasir kuning ada di mana-mana, pasir kuning itu berdengung, dan kekuatan dahsyat itu berubah menjadi badai pasir keemasan, mengamuk di padang pasir, energi yang sangat mengerikan, seolah-olah sedang menyeduh kekuatan tirani yang menghancurkan dunia. Susu, apakah ini tempat peristirahatan dewa jiwa? Dengan fluktuasi energi yang begitu kuat di dalam dan kekuatan penyegelan yang begitu aneh di luar, persiapannya memang sudah matang, tetapi semua ini hanya menambah kesedihan. Begitu suara itu jatuh, awan energi hitam muncul tepat di sini, tanpa jejak sedikit pun. Keraguan mengalir ke dalamnya. Orang ini adalah Sol Mietian, tidak seorang pun tahu mengapa dia mengetahui tata letak kuil barat, dan tidak seorang pun tahu mengapa dia melewati Xiaoyan dan keduanya dan memasukinya di depan mereka. Jauh di utara, pedalaman gurun. Ini, apakah pedalaman gurun? Mungkinkah penguasa jiwa Li ingin menggunakan kekuatan gurun untuk melemahkan kekuatan api suci? Baru saja memasuki inti tempat ini, aura sunyi, disertai semburan aura kering dan panas, menyerbu ke arah wajah. Jiwa Mietian, sebagai jiwa agung balai jiwa, secara alami memiliki banyak pengekangan pada tubuh jiwa karena suhu tinggi dan api. Bukan, itu aura Lihun, tapi gurun di sini luasnya 1000 kaki. Hanya ada 4 kuil di gurun, dan di kuil-kuil itu, terdapat aura Dewa Lihun. Ada apa? Setelah beberapa saat, Hun Mietian gelisah, lalu tiba-tiba pergi ke salah satu dari 4 kuil di atas pedalaman gurun. Meskipun ada banyak teka-teki di hatinya, sekarang sudah terlambat untuk membuang waktu. Huhuhu, Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti, tetapi mereka berdua baru saja masuk ke sini, dan ekspresi mereka berubah. Bahaya yang tersembunyi di pedalaman gurun membuat mereka terkejut. Penguasa jiwa Li seharusnya masih berada di utara, tapi kenapa kau menciptakan 4 kuil, yang semuanya berisi auranya? Xiaoyan berdiri di tengah gurun, matanya menyapu ke 4 kuil di bawahnya. Saat ini ia berkedip, dan terus menggelengkan kepalanya. Keempat candi tersebut berdiri tegak, dan dinding peraknya mengandung kekuatan khusus, yang membuat orang takut, dan bahkan membentuk hubungan aneh satu sama lain. Mungkinkah itu penutup mata? Yuer bertanya dengan bingung. Tidak, tunggu sebentar. Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun kami memiliki peta rincin kuil barat, terlalu mudah untuk masuk ke sana. Bahkan dengan perlindungan dari pusat kekuatan tempur abadi bintang 8 yang misterius, setelah begitu banyak pusat kekuatan di kuil menghilang, mengapa tempat ini masih begitu sepi? Lebih jauh lagi, yang paling membingungkanku adalah bahwa penguasa jiwa Li adalah penguasa seluruh alam jiwa Li, dan dialah orang perkasa yang berdiri di dunia agung. Sosok seperti itu pasti sudah siap sepenuhnya untuk menghadapi reinkarnasi. Begitu banyak kesalahan. Xiaoyan tidak bergerak sama sekali, tetapi tubuhnya tiba-tiba membeku di udara. Dari awal hingga akhir, Xiaoyan telah melupakan kemampuan Master Jiwa Li, tetapi tertarik pada peradangan usus Acaccia Broken. Setelah dipikir-pikir lagi, perjalanan ke kuil ini penuh dengan keraguan, jadi Xiaoyan harus berhati-hati di saat-saat terakhir ini. Maksudmu? Melihat serangkaian tanda tanya Xiaoyan, ada secercah cahaya di mata indahnya, dan dia kehilangan suaranya. Jika kau adalah penguasa jiwa Li dan memiliki metode menelan api suci untuk memutus siklus reinkarnasi, apa yang akan kau lakukan? Xiaoyan mencoba menanyakan pertanyaan paling sederhana kepada Yuer, lalu bertanya balik.
Aku akan menyembunyikan semua berita itu, mencari tempat yang sangat tenang untuk menyendiri, dan bahkan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk melindungi diriku sendiri, kata UR. Jadi, kalau dipikir-pikir, perjalanan kita ke kuil barat sepertinya berjalan mulus, tapi sepertinya sudah diatur oleh seseorang. Aku selalu merasa bahwa ini seolah-olah rencana sang penguasa jiwa. Setelah hening sejenak, Xiaoyan masih berbicara, meskipun ia tak dapat mempercayainya. Mustahil, kalau begitu, aku khawatir kita hanyalah mainan di tangannya. Dan apa alasannya melakukan ini? UR menggelengkan kepalanya. Aku punya beberapa api suci di tubuhku. Dia tentu saja menginginkan latihan di tubuhku, dan kau juga harus punya sesuatu yang menarik perhatian sang guru jiwa. Aku bilang, benar, tanya Xiaoyan. Analisismu benar, tapi sekarang kita semua ada di sini, di saat kritis ini, entah hidup atau mati, kita hanya bisa melihat kehendak Tuhan. UR tersenyum tak berdaya. Ia sudah bertekad untuk mati, jadi ia tidak terlalu takut. Nasib masih harus berada di tangan kita sendiri, dan karena dia hantu, kekuatan Tuan Li menurun drastis ketika dia melahap api suci. Itulah satu-satunya kesempatan kita. Jadi karena semua orang sudah datang, kita tidak bisa pulang dengan tangan kosong, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo kita pergi. UR pun diam-diam mengambil keputusan, dan segera pergi ke salah satu kuil. Semoga tebakanku salah. Xiaoyan dengan enggan melirik ke 4 kuil yang berdiri di atas pasir kuning keemasan di atas pedalaman gurun, menggelengkan kepalanya dan berkata, di sini memberi Xiaoyan aura yang aneh, bahkan kuat dimanapun sebelumnya. Setelah beberapa saat, keduanya langsung pergi ke utara jauh, di mana terdapat aura api suci yang terkuat dan aura dewa jiwa. Hanya saja Xiaoyan dan UR, termasuk Sol Mietian, tidak menyadarinya. Sejak mereka masuk ke sini, lokasi keempat kuil di pedalaman gurun telah mengalami perubahan yang aneh, dan samar-samar muncul dari dinding keempat kuil. Ketika keluar, ternyata seperti formasi kuno, yang sepenuhnya menghubungkan keempat kuil, dan di tengah keempat kuil di pedalaman gurun, sebuah sosok ilusi besar menjulang, abadi. Huho, setelah menunggu sekian lama, akhirnya aku terpikat. Dalam sekejap, seorang pria berjubah hijau di kuil paling utara di pedalaman gurun membuka pupil matanya yang tertutup rapat, dan bahkan suaranya dipenuhi rasa lega. Boom! Setelah tindakan orang ini, aura kekaguman terpancar dari seluruh kuil yang kosong, bagaikan seorang master Maha Kuasa. Pada saat yang sama, di kuil yang kosong ini, kristal api menelan yang tak terhitung jumlahnya membuka jalan, dan bahkan di tengahnya, sebuah kursi sedan indah yang diukir oleh teks kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan berdiri di atas kursi sedan yang indah itu, sekelompok api merah muda sekecil hati, seperti peri, berdetak dengan gembira. Setiap kali berdetak, akan ada riak api merah muda yang sangat dahsyat. Energi semacam itu akan menghancurkan dunia, tetapi setelah beberapa saat, energi itu akan sepenuhnya diserap oleh kristal api yang tak terhitung jumlahnya, dihiasi untuk area paling misterius. Dewa Jiwa, Bronkitis Akasia. Ini jelas merupakan tujuan akhir perjalanan ke dunia hantu.